Ya mestinya sudah dibagikan semua ya yang sekarang nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tema yang baru, yaitu tentang psikologi kematian. Insya Allah tema ini akan mengambil kesempatan 3 kali pertemuan para jamaah sekalian, ya, sehingga sampai tuntas. Ya, bagaimana mengubah ketakutan menjadi optimisme. Ya, kematian itu bagi orang-orang yang tidak beriman, ini mohon maaf ya, saya minta bantuan dibukakan tabirnya untuk ibu-ibu ini supaya bisa melihat. Oh, cuma 2, bisa ibu lihat ya, ini ya, ya. Kematian bagi orang-orang yang tidak beriman itu bisa dimaknai dalam bahasa Jawa kukut, selesai, sudah, semua kehidupan berakhir para jamaah sekalian, karena mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Begitu mati ya selesai. Maka dari itu ketika Rasul itu mengajak beriman termasuk kepada akhirat dan sebagainya, bahwa nanti orang-orang yang meninggal ini semuanya akan dibangkitkan, yaitu yaumul ba's, dibangkitkan kembali, kemudian ada yaumul hasar, dikumpulkan, ada yaumul hisab dan seterusnya. Jawaban mereka kan begini, bagaimana mungkin nenek moyang kami yang telah mati dan hancur menjadi tulang belulang yang gak karuan itu bisa dikembalikan utuh kembali? Maka mereka mengatakan apa? Haihata, haihata, 2 kali. Tidak mungkin itu, ya, tidak mungkin. Inilah artinya apa? Pemahaman orang-orang yang tidak beriman bahwa mati adalah selesai dari kehidupan ini. Bahkan ada orang yang belum dimatikan ingin mati untuk menyelesaikan problematika, misalnya beban hutang, ya, yang dikejar-kejar oleh debt collector, ya, nggak sanggup, tekanan ini itu dan sebagainya, maka menyudahi semua problematika itu dengan apa? Bunuh diri. Loh, mati bunuh diri, ya. Sementara bagi orang-orang yang beriman, ini ada sesuatu di balik kematian ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini babak baru, ini kematian ini babak baru akan memasuki episode kedua, yaitu kehidupan akhirat, ya. Dan informasi berikutnya akan kita lanjutkan pada tema lanjutannya. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini saya menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan kematian. Yang kedua adalah proses kematian. Hanya 2 saja, ya. Semoga kita masih bisa nanti melanjutkan dengan tema sambungannya itu, ya, akan lebih menarik. Tentang manusia dan kematian para jamaah sekalian, informasi yang bisa kita rujuk diantaranya surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ilaina turja'un. Di sini Allah memberikan informasi yang sangat penting bahwa setiap makhluk yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Tetapi sebelum kematiannya ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, bahwa sebelum kematian mereka pasti akan diuji, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Ini. Jadi kalau ada orang punya paham kalau kita ini sudah sangat mentaati Allah dan Rasulnya, ya, itu akan dijauhkan dari berbagai macam ujian. Maka kita perlu belajar dari siapa? Orang yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya, ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi uswatun hasanah, ya. Justru
karena kesalehannya yang luar biasa, bahkan disebut sebagai Khalilullah, yang paling disayang oleh Allah ini, Nabi Ibrahim bertubi-tubi itu dengan diuji ujian yang besar. Para jamaah sekalian, istrinya yang tentunya solihah saja ketika membutuhkan air itu tidak serta-merta angkat tangannya, ya Allah turunkan air, ternyata tidak. Itulah latar belakang sejarah sa'i, ya, berupaya mendapatkan air antara Safa dan Marwah. Loh, itu backgroundnya adalah sejarah istrinya Nabi Ibrahim yang membutuhkan air, ya. Maka di situ menjadi sumber etos kerja umat Islam, berusaha itu minimal 7 kali, ya, 7 kali usaha baru sudah. Kalau sudah nggak berdaya, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah informasi yang pertama tentang kematian dan ujian. Yang kedua, manusia itu tidak tahu di mana dia akan dimatikan oleh Allah, di mana dimatikan, bagaimana matinya, kapan matinya, kenapa itu dirahasiakan oleh Allah. Ini sama peristiwa dengan kiamat, itu dirahasiakan oleh Allah. Litujza, kata Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a, di ayat yang lain bima kasabat. Jadi manusia itu, ya, matinya dirahasiakan sehingga tidak tahu, maka akan dibalas sesuai dengan realitas kematiannya. Kalau matinya husnul khotimah, ya berlakulah sunatullah khairoyyar. Ketika matinya su'ul khotimah, juga berlaku sunatullah syarroyyar. Berbuat baik dapat balasan kebaikan, berbuat buruk dapat balasan keburukan. Inilah para jamaah sekalian, maka ketika kita mengetahui informasi yang seperti ini, wa mata tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, maka tidak perlu kita ini kapling kuburan. Ya, biarlah kuburan itu diisi oleh orang-orang yang mendahului kita. Jadi jangan sampai keluarga kita karena memiliki kemampuan finansial dibeli, wah ini sekian meter untuk keluarga saya. Kasus di mana-mana banyak loh, para jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Sudah dikapling, ya, dari kapling isinya cuma 1, mestinya itu isinya 6, tapi terisi sudah 1, kurang 5. Tapi yang 5 ini ternyata nggak bisa ngisi itu. Kenapa? Dimatikan Allah di tempat lain, dikubur di lautan, ya, melalui pesawat apa, Adam Air di Sulawesi. Sampai hari ini ratusan tidak ketemu. Tuh, 5 bakal lobang gitu ya, tidak terisi, walhasil oleh masyarakat bongkar semuanya untuk mereka yang mendahului kita. Nah sekarang tidak boleh kapling-kapling itu, ya, sudah dikapling, dikicing lagi, dijuglu lagi, masya Allah, tambah memperluas gitu ya. Enak mereka sepertinya begitu ya. Tapi orang-orang sekarang ini sekarang sudah tumpuk-tumpuk itu, masya Allah, sampai kadang sampai 3 loh tumpuknya itu. Ya kenapa? Tidak ada lahan sudah. Inilah isyarat penting sebenarnya dalam kasus di masa Orde Baru dulu, ya, di mana Mukti Ali sebagai menteri apa? Menteri Agama. Itu sudah mengingatkan waktu itu pakai bahasa isyarat. Apa? Kalau mati umat Islam dikubur berdiri aja. Ruame diundang sana sini, gimana umat Islam kok matinya dikubur kok berdiri. Itu sebenarnya mengingatkan tentang Orde Baru yang pada waktu itu menggalakkan lapangan golf, tapi tidak memikirkan kuburan, makam loh para jamaah sekalian. Ya, lapangan golf di mana-mana luar biasa indahnya dan luasnya, kuburan tidak ada. Ya, maka dari itu para jamaah sekalian, orang-orang yang membangun termasuk perumahan kalau nggak salah itu syaratnya sekarang ini harus membuat makam, karena banyak orang di perumahan yang meninggal dikubur di desa, ya, di wilayah itu ditolak oleh masyarakat.
Sehingga dikubur di mana ini? Ya, ini banyak masalah ini ya, seperti begini ini para jamaah sekalian. Ya, tidak memberi lahan khusus untuk apa? Makan, untuk ibadah, untuk bermain. Ini suatu kebutuhan yang mendasar masalahnya para jamaah sekalian. Tapi ya memang itu nilainya besar. Apalagi investor yang kecil. Ya, perumahan hanya 10. Ya, menyediakan lahan seperti itu. Ya nggak nutut mungkin begitu ya. Ya itulah, tapi paling tidak itu ya dipikirkan lah, itu bagaimana itu. Ya, kuburan sekarang di mana-mana sudah tumpuk-tumpuk semuanya, dan saat ini ada upaya untuk membuang semua kijing-kijing itu. Ya, kijing-kijing itu dibuangi, kemudian dikasih tanda saja. Tanda ini kuburan siapa gitu ya. Dan itu kalau sudah tumpuk 3 ya ditulis sih tumpuk 3. Ya, kenapa? Supaya tahu bahwa di situ sudah ada 3. Mungkin cucunya masih 1 dan lain sebagainya. Nah itu bisa ditumpuk lagi dan seterusnya. Ini upaya para jamaah sekalian. Jadi nomor 2 ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang kematian kita yang kita tidak ketahui tempatnya, termasuk kapan. Itu karena Allah ingin membalas amal kita sesuai dengan realitas kematian. Kalau matinya baik maka khairayyarah, ya kalau buruk jadi syarrayyarah. Berikutnya para jamaah sekalian, surat Qaf 19 sampai 22, manusia ini takut dari kematian dan selalu lari. Bahkan generasi muda kadang alergi bicara tentang kematian. Kenapa? Karena kalau bicara kematian itu dianggap ini wilayah orang-orang tua, orang-orang yang sudah bau tanah, orang-orang yang sudah mau mati. Kalau masih muda bicara kematian itu menurunkan semangat hidup katanya. Masya Allah, saking nggak ngertinya para jamaah sekalian. Ya, padahal Rasulnya sudah mengingatkan orang yang paling cerdas di antara kita ini adalah orang yang selalu mengingat kematian, kemudian mencari bekal pasca kematian itu dengan banyak sekali melakukan amalan-amalan soleh. Nah kalau masih muda jadi kayak Ashabul Kahfi, Masya Allah, iya kan? Masih muda Ashabul Kahfi. Nah ini muda malah alergi bicara kematian. Ternyata kematian itu tidak menunggu tua. Begitu ada yang muda mati, bingung juga dia. Terutama kemarin pada waktu pandemi itu kan banyak yang akhir-akhir itu anak-anak muda meninggal itu. Orang mulai berpikir ini, loh ini masih muda mati, SMP mati, SMA mati. Bingung ini generasi muda ini. Kalau yang sudah tua ya sudahlah waktunya lah, katakan begitu ya, sudah tua waktunya gitu ya. Tapi yang muda ini kan harapannya masih besar ya, karena kematian itu yang tidak dipahami dengan baik dan tidak belajar dari kasus siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu kan sama masih muda, masih baru bisa diajak bekerja sama orang tuanya. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk menyembelihnya. Tanggapan anaknya yaitu Ismail ketika disampaikan tentang mimpinya ini yang merupakan perintah Allah ini, ternyata jawabannya luar biasa. Ya abatif al matukmar. Masya Allah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan dapati aku satajiduni insya Allah minas sabirin. Sabar ya, ikhlas. Kenapa begitu para jamaah sekalian? Karena orang mati itu sesungguhnya kembali kepada yang paling dicintai oleh orang beriman. Makanya di Quran dikatakan ya, orang-orang musyrik itu mencintai patung-patung yang dianggap Tuhan itu seperti mencintai Tuhan dia. Sementara orang-orang mukmin itu cintanya kepada Allah dikatakan asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah itu dahsyat luar biasa. Ya, orang-orang mukmin ini. Jadi kalau orang mukmin mati itu sesungguhnya kembali menghadap yang paling dicintai. Apalagi tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya sudah, welcome kematian. Ya, mati. Akhirat ini berarti saya harus masuk gerbang akhirat ini. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Kemudian mati itu menghadap yang paling dicintai. Loh para jamaah sekalian,
Maka di antara cara-cara kita menghadap Allah itu tidak ketakutan alias gembira, kalau itu dasarnya hadis, yaitu orang-orang yang suka berpuasa. Ya, puasa Ramadan misalnya puasa wajib, kalau menjelang maghrib itu kan sumringah, gembira, ceria semua. Ya, mulai anak-anak sampai orang tua semuanya ceria setelah berpisah dengan yang disukai, disenangi, apa? Makanan dan minuman itu. Ya, begitu menjelang maghrib sumringah, ceria, senang. Apa kata Rasulullah? Orang-orang itu nanti ketika menghadap Allah ya seperti itu, senang dia menghadap Allah. Duh, para jemaah sekalian, kira-kira kita ini senang atau senep gitu ya. Itu ya dilihat pertama, kematian itu kita legowo, ridho atau tidak, dari sini awalnya. Kalau sudah kematiannya ridho, ya mardiyah, rodiyah, mardiyah, rela, ikhlas, legowo, puas mati ini karena akan menghadap yang paling dicintai, maka mardiyah dia. Ya, tapi bagi orang-orang yang ketakutan, tidak ingin mati, tidak ingin ketemu Allah, maka dimurkai oleh Allah. Ya, para jamaah sekalian, saya lanjutkan. Ini kematian yang datang secara tiba-tiba itu, kata Allah, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maka ketika kiamat itu datang, ditiup sangkakala, ancaman pada waktu itu harus dilaksanakan, maka datanglah tiap-tiap diri, tiap-tiap orang bersama dengan dia dua malaikat, satu malaikat penggiring dan satunya malaikat penyaksi. Jadi setiap orang itu menghadap Allah dikawal dua malaikat, menghadapnya sendiri-sendiri. Ledekan, guyonan yang kadang itu menjadi keterlaluan, apa itu? Nanti kalau kita menghadap Allah, sebelum itu, sebelum hisab dimulai dan lain sebagainya, bentuk komunitas seperti kita bikin di dunia dulu. Untuk apa? Demo. Loh, Allah mau di demo, ya, komunitasnya solid di demo supaya kita bisa mengalahkan keputusan Allah itu. Loh, ini kan omongan, obrolan orang-orang yang nggak ngerti sama sekali. Ya, mereka juga ada yang kakaknya juga muslim, KTP-nya muslim, yang bicara-bicara seperti begini ini, seolah-olah dengan kepakarannya sebagai profesor doktor nanti akan bisa mendebat Allah, karena sudah biasa bicara ilmiah, bicara data dan lain sebagainya, bahkan mungkin bohong juga bisa. Ya, padahal hari itu apa kata Allah? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim, dan seterusnya. Hari itu mulut ditutup sudah, gak bisa bicara. Yang bicara apa? Tangan sudah. Kalau tangan yang sudah bicara diprotes oleh manusianya sendiri. Kenapa engkau yang bicara? Ya, maka dia jawab pada tangannya. Dulu Allah memberikan kekuasaan kepada mulutmu untuk bicara, hari ini adalah aku, tanganku. Ya, maka kulitnya, kakinya akan menjadi saksinya. Ini para jamaah sekalian, tangan sekarang aja udah bisa bicara kok ini, betul enggak? Tanpa suara aja bisa kok. Pegang HP, tek 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 tek. Nanti setelah kajian tolong aku dijemput ya di masjid. Datang suaminya ke sini. Ya, begitu sholat isya selesai sudah dijemput dia. Ya, nggak bicara, orang bisu pun bisa hanya dengan ini, tangan tek 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 saja. Para jamaah sekalian, belum lagi kejahatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, saya lanjutkan. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutup matamu selama hidup di dunianya ini, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Masya Allah, para jamaah sekalian. Jadi matanya, hatinya, semuanya ini menjadi tajam ketika melihat ternyata akhirat itu ada. Ya, ternyata hari berbangkit itu ada. Ternyata dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk dan cara menghadap Allahnya itu ada. Yaumul hisab itu ada, neraka itu ada, dan seterusnya. Masya Allah, para jamaah sekalian, saya kira kita masih ingat tentang tokoh di Indonesia ini
Ya, yang nggak percaya akhirat itu itu kalau ada orang itu suka berdalil-dalil dengan akhirat itu, maka dia jawab, apa dia pengalaman pernah pergi ke akhirat dia? Gitu loh. Jadi kalau ada orang bicara tentang dunia, tentang apa surga itu begini-begini, apa dia sudah pernah pergi ke surga? Kalau neraka itu dahsyat dan sebagainya, apa pernah pergi ke neraka? Loh, nggak usah kita pergi ke mana? Ke mana itu, ke surga atau ke neraka. Dari hadis-hadis Rasul dan dari Quran, kita ini sudah diberitahu sifat-sifatnya itu semuanya. Bahkan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga itu siapa, orang-orang yang dirindukan oleh neraka itu siapa, sudah kelihatan di sana para jamaah sekalian. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi pada hari kiamat ada orang yang selama ini ya tidak mau tahu, tidak peduli, cuek, ya, lalai, tidak pernah berpikir, tidak mendengarkan apa yang menjadi peringatan Allah dan sebagainya, disingkap di akhirat menjadi tajam tentang apa yang dia lupakan menjadi realitas. Makanya di dunia ini sekarang ini kita merasakan hidup dunia ini adalah realistis, ini adalah realitas kehidupan. Akhirat itu justru hanya tinggal cerita. Ya sudah, orang selama ini kalau bicara akhirat itu seperti cerita-cerita saja, sudah. Tapi nanti kalau sudah kiamat, akhirat itu menjadi realitas. Kehidupan kita sekarang ini hanya tinggal cerita, tapi bukan hanya sekedar cerita yang tidak membawa konsekuensi logis para jamaah sekalian. Konsekuensinya, faman sakulat mawazinuhu waman khofat mawazinuhu, beresiko ini. Yang timbangan amalnya berat atau ringan, semuanya membawa konsekuensi para jamaah sekalian. Ya, itu cerita dunia kita. Ya, masuk akhirat, kehidupan yang real bermasalah itu para jamaah sekalian. Nah, sekarang akhirat tidak pernah dimasalahkan. Ya, dilupakan. Makanya di Quran dikatakan ya'lamuna dzahiral hayatid dunya wahum anil akhirati ghafilun. Wah, tentang dunia ini sangat tahu dia, tapi itu hanya kulitnya saja. Tentang akhirat dia lalai. Loh, ini banyak orang yang seperti begini ini, tidak sempat berpikir tentang akhirat sama sekali para jamaah sekalian. Saya lanjutkan. Kematian itu pasti berhasil memburu manusia, kendati pun bersembunyi dimanapun. Ya, sementara ada orang yang tidak ingin mati. Ya, bahkan cara berpikir, cara pandang kadang berbeda. Ketika orang itu semakin panjang umurnya tetapi tidak beriman, itu dianggap sukses memperpanjang umur. Sementara info Al-Quran itu dikatakan janganlah orang kafir itu memandang baik orang-orang yang kami panjangkan umurnya dalam kekafiran itu, sesungguhnya itu adalah untuk kesempurnaan dosa-dosanya. Masya Allah para jamaah sekalian. Ya, makanya kita ini kalau sebagai orang-orang yang beriman itu ingin dipanjangkan umurnya juga dibarengi dengan apa? Amal soleh, ya, panjang umurnya, amal solehnya juga panjang mengikuti setiap perpanjangan umur dari detik ke detik, waktu ke waktu, hari ke hari dan seterusnya, selalu diiringi dengan amal soleh itu. Baik, kita masuk yang kedua para jamaah sekalian, peristiwa kematian. Saya berikan di sini yaitu dua model karena saya tidak menemukan model yang lain. Yang pertama model su'ul khotimah, mati yang buruk. Nanti terakhir adalah yang husnul khotimah, mati yang baik. Nah, mati yang buruk saya dapatkan di Quran itu modelnya dilakukan oleh 3 orang atau 3 golongan, yaitu model orang dolim, yang kedua itu model orang-orang kafir, yang ketiga model orang munafik. Ini semuanya akan mengalami kematian yang buruk. Seperti apa buruknya? Mari kita lihat. Kematian orang dolim yang pertama. Ada 2 ayat di sini yang saya dapatkan di Quran itu. Yang pertama surat An-Nisa.
Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, ya, ini artinya dolimun li anfusihim atau li nafsihi, berbuat dolim tapi pada dirinya sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maksudnya dimatikan sekarang ini dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maka mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Ya, jadi orang-orang itu banyak yang tertindas di negeri Mekah itu karena mengikuti agama yang dibawa oleh siapa? Rasulullah ini. Ya, entah mereka itu baru muslim, sudah ada yang muslim, juga ada yang mukmin. Nah, mereka yang mengikuti Rasulullah SAW itu betul-betul dieksploitasi, dikejar-kejar, disiksa, diintimidasi, bahkan mereka ada yang dibunuh. Nah, pas pada waktu hijrah, perintah hijrah itu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang tidak mau ikut. Kenapa kok tidak mau ikut? Tidak mau ikut itu bisa jadi karena seperti kasus Gunung Semeru ini loh. Ya, ada yang nggak mau apa? Dievakuasi ke tempat penampungan. Alasannya kira-kira apa? Aduh Pak, ternak saya, ternaknya, kemudian sawah saya, rumahku, hartaku, pokoknya banyak lah. Ini yang jelas itu yang berat adalah masalah duniawi. Ya, dia keberatan. Maka ketika keberatan itu mereka tidak mau ikut hijrah. Maka malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Silahkan hijrah kemana saja supaya tidak tertindas oleh orang-orang kafir, Quraisy, orang-orang musyrik yang itu memang melawan Rasulullah, pengikut-pengikutnya. Kenapa tidak hijrah saja? Ya, maka di sini dijawab yang mengerikan ini para jamaah sekalian. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dikecualikan oleh Allah, kecuali yang nggak mau hijrah ini, kecuali mereka yang tertindas itu, baik laki-laki atau perempuan atau anak-anak, tidak memiliki atau tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah karena tidak punya kemampuan. Yang laki-laki atau perempuan yang sudah mungkin tua atau sakit-sakitan atau anak-anak yang masih kecil, dan mereka juga tidak tahu ya mau ini hijrah kemana, tidak tahu jalan dia. Maka di sini Allah embel-embeli disertai harapan. Apa ini? Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Ada reasoning, ada alasan yang bisa diterima, alasannya rasional. Apa? Tidak ikut hijrah karena masih anak-anak, karena ini ada orang tua laki-laki atau perempuan tapi tidak punya kemampuan, entah sudah terlalu tua atau sakit-sakitan. Ya, ini Allah tutup dengan kata-kata harapan, mudah-mudahan mereka itu diampuni oleh Allah. Makanya di ayat Allah itu kalau Allah menyebutkan yaf'alu ma yasha, Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kadang yaghfiru lima yasha, tapi juga kadang yu'adzibu mai yasha. Kalau Allah itu yaghfiru, mengampuni, ya diampuni mereka. Tapi kalau yu'adzibu mai yasha, ya diazab mereka. Ya, meskipun dia punya reasoning, alasan hujah, ya, hujah balighah ini namanya, yang cukup rasional ini. Gak mampu ikut hijrah ya, dan tidak tahu jalan, tapi bisa saja ini Allah kan maha tahu sebenarnya mereka meskipun gak mampu tapi ikut hijrah kok mati di jalanan. Lah ini kan mati juga dalam mentaati Allah dan Rasulnya, itu kan kematian fisabilillah, itu kan lebih baik. Makanya di Quran di ayat yang lain juga disebutkan orang-orang yang hijrah itu lebih baik beberapa derajat daripada yang tidak hijrah. Loh, yang beriman, yang berjihad, yang berhijrah dilebihkan beberapa derajat, masih ditambahi dengan karunia dan rahmat Allah, daripada orang yang duduk tidak ikut jihad, ya, tidak ikut hijrah, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, para jamaah sekalian.
Ayat yang kedua yaitu surat Al-An'am 93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku atau kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Maka di sini Rasulullah diingatkan, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu hai Rasul melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Masya Allah, dipukul dan dibentak, dipukul dan dibentak. Ini artinya dikerasi. Para jamaah sekalian, ini bisa kita putarkan ini ya sebenarnya videonya tentang kematian anak muda kira-kira itu 17 tahun yang melalaikan sholatnya setelah dikubur, kasusnya di Arab. Setelah dikubur 3 jam dikeluarkan untuk kepentingan otopsi. Ternyata mayatnya Masya Allah hancur, mukanya gepeng, matanya kayak mau keluar itu, rambut yang hitam menjadi putih. Ya, ini kalau kita putarkan mungkin, tapi waktunya ini belum selesai ya, saya lanjutkan dulu ini ya, itu nanti bisa kalau masih ada, karena hanya butuh 5 menit. Yang kedua, para jamaah sekalian, kematian orang yang kafir. Kalau kamu hai Rasul melihat ketika para malaikat mencabut jiwa atau nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Loh, para jamaah sekalian, ini orang kafir, orang dolim sama saja dipukul ya. Kemudian kematian orang munafik ini, bagaimanakah keadaan orang-orang munafik apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Mengapa? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Orang munafik itu kan di ayat yang lain disebutkan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sementara orang mukmin itu kebalikannya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang mukmin dengan orang munafik gak akan pernah ketemu, para jamaah sekalian. Kayak apapun gak akan ketemu. Ya. Orang munafik itu hanya basa-basi kalau mengatakan amanah. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah itu loh ya, orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu ayat 8. Nanti ayat 8 sampai 20 bisa dibuka Al-Baqarah, itu kasus orang munafik ini. Kalau ketemu dengan orang-orang beriman mengatakan amanah, kalau balik ke grupnya komunitas orang munafik mengatakan inna ma'akum innaman nahnu mustaziun. Kami tadi mengatakan amanah, kami juga beriman. Kepada orang-orang mukmin itu hanya basa-basi, olok-olok saja ya. Sementara kami ma'akum, kami tetap sependapat dengan kalian semuanya. Masya Allah, para jamaah sekalian ya. Makanya orang-orang munafik itu diancam oleh Allah di neraka paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di neraka itu di level 7 paling bawah, bersama-sama dengan siapa? Orang-orang musyrik. Kemudian dengan siapa? Saya baca ini di hadisnya ini ya, dibuka di hadis Bukhari Muslim, keluar juga ya. Yang lainnya adalah Fir'aun. Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya itu di level 7 paling bawah. Ternyata di atasnya level 6 yang lebih ringan itu orang-orang kafir. Orang kafir itu terang sudah, menolak Allah saja sudah, tidak musyrik ya, tidak musyrik juga tidak munafik. Itu jelas. Kalau kita ini ketemu dengan orang kafir itu jelas gampang, di luar masjid
waktunya sholat, orang kafir akan mengatakan silahkan Anda untuk masuk ke masjid untuk ibadah, tak tunggu di luar, ditunggu dia. Jelas itu, orang kafir itu jelas, nggak bunglon gitu loh ya. Tapi kalau orang musyrik juga begitu, saya nggak akan ke masjid ya, saya tak ke tempat ibadahku karena Tuhannya kita berbeda ya, nanti ketemu ya setelah sama-sama menghadap Tuhan ya. Loh, ini beda. Kalau orang munafik enggak, masuk dia, masuk ke masjid. Ciri-cirinya gimana? Kusala. Kalau sholat itu malas, yuraun, ya, riya, dan sedikit berzikir. Zikir ingat Allah itu sangat sedikit sekali, para jamaah sekalian. Makanya orang munafik ini bahaya. Kalau sudah bisa menyusup di tengah-tengah orang mukmin, membunuh pimpinan itu bisa. Seperti kasusnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang munafik. Ya, itu kenapa? Bisa masuk karena dia apa? Ya, menyerupai orang-orang yang mau sholat. Begitu dekat dengan Umar, Umar ditikam langsung itu. Ya, pada akhirnya sampai mati itu. Ya, ini diantaranya orang munafik. Makanya oleh Allah diganjar itu neraka paling bawah. Ya, didoakan kayak apapun orang yang kayak begini ini Allah tidak akan menerima. Itu dalam kajian kita berikutnya. Ya, kematian orang-orang munafik. Para jamaah sekalian, kemudian kematian yang terakhir husnul khotimah. Suratnya adalah surat An-Nahl ayat 30 sampai 32. Ini saya warna supaya kita bisa memahami fokus di masing-masing ini nanti. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Madza anzalallah. Ya, ini pertanyaan ini. Madza anzalallah, anzala rabbukum. Apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu? Mereka menjawab khaira. Allah telah menurunkan kebaikan. Pernah nggak kita kebayang nanti itu di akhirat ditanya dengan ini? Madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan Tuhan kalian kepada kalian? Karena selama ini kita diajari menghadapi malaikat, khususnya di waktu apa? Di alam barzah itu. Siapa Tuhanmu? Kan gitu ya. Siapa nabimu, apa kitabmu, selesai tiga itu wis gitu ya. Nah, ternyata di sini ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lainnya banyak. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Gak pernah kita bayangkan ini. Makanya dalam hadis Sahih Muslim itu ya, ketika ini diamalkan, dipraktekkan di hari kiamat itu, Rasulullah diberitahu, ya, aku melihat di surga waktu Isra Mi'raj itu penghuninya mayoritas adalah orang miskin yang beriman. Para sahabat kaget dan bertanya, kemana orang-orang kaya ya Rasul? Al-Aghniya ya Rasul, kemana? Mereka dihentikan di suatu tempat oleh Allah, ditanya tentang kekayaannya. Ternyata orang-orang yang kaya itu menjadi kaya dengan benar, jumlahnya qalil, sedikit. Artinya kecenderungan hidup berfoya-foya, ingin kaya-kayaan, takasur itu ternyata membawa malapetaka karena perilakunya banyak yang melawan syariat. Kita punya temanya itu, ya. Jadi orang yang ingin takasur, mengumpulkan harta, perilakunya akan muncul begini dan sebagainya. Itu di Quran sudah dijelaskan. Makanya orang kaya itu peluang masuk surganya kecil. Ya, karena hanya minoritas yang kayanya dengan cara-cara yang benar. Ya, jadi apapun diperoleh dengan halalan thayyibah. Setelah didapatkan, ditasarrufkan, dibelanjakan, digunakan fi sabilillah. Itu jumlahnya qalil, sedikit. Ya, lah kalau ini sudah kaya kemudian masuk surga, lebih qalil lagi itu, ya, lebih qalil, lebih sedikit lagi itu, para jemaah sekalian. Saya lanjutkan ini. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Aden, yang mereka memasuki ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang saya biru itu para jamaah sekalian sebagai modal dasar yang nggak bisa ditawar, itulah syarat untuk mati husnul khotimah, muhsinin dan muttaqin. Ya, muhsinin dan muttaqin. Ya tentunya yang melakukan ini orang beriman, mukmin yang muhsinin, mukmin yang muttaqin. Akhirnya apa? Ini yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Para jamaah sekalian, jadi kalau kita ini ingin mati diuluk salam, bukan digebuki gitu ya, bukan digebuki, dipukuli, tapi ingin dapatkan ucapan salamun alaikum udkhulul jannah. Maka syaratnya dua, yang biru ini. Kita harus bisa menjadi mukmin yang muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, dan itu terplanning para jamaah sekalian. Kalau kita nggak planning atau insidental, itu seringkali justru kita lengah. Misalnya malam ingin berbuat baik, hablum minallah terutama, itu harus betul-betul dicanangkan. Pokoknya malam harus kena 4. Saya akan hadir di acara open house. Masih ingat tema ini para jemaah sekalian? Ya, tema open house masih ingat? Kalau enggak saya bukakan di sini. Ya, supaya kita ingat ya tentang open house. Mana di sini? Gini. Nih, open house. Ini hadis sahih Muslim. Saya harus hadir di acara open house itu karena Allah menawarkan 3. Siapa yang berdoa pasti diterima oleh Allah. Yang minta-minta, karena masih hidup kan ini, belum mati, mesti banyak permintaan. Ingin sehat, ingin rezeki, ingin harmonis keluarganya, gitu kan, dan sebagainya. A sampai Z lah permintaannya. Apa kata Allah? Akan aku beri. Ya, yang bertobat karena masa lalu banyak khilaf, kedzaliman, dosa-dosa, pasti aku terima tobatnya. Maka apa yang harus kita lakukan pada malam hari itu para jamaah sekalian? Maka kalau kita malam, kita hadapi adalah dengan qiyamul lail wa minal laili fatahajjat. Kalau datang malam tahajudlah, qiyamul lail, jangan lupa berdoa. Ini sudah saya sampaikan ini doanya. Apakah kita juga berdoa kepada Allah? Perintah berdoa ya, minta kebaikan dunia dan akhirat. Robbana atina ini jangan disepelekan, jangan sekedar sebagai apa, doa penutup saja. Sementara Rasulullah mengingatkan kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir perbanyak doa ini. Orang menyebut katanya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang. Itu perintah Rasul itu. Ya, khususnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Loh, jangan dijadikan apa? Penutup hanya sekali, minta yang lain, diulang-ulang. Tapi Robbana artinya sekali penutup. Ya, jangan. Ini. Kemudian juga minta yang lain. Ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang-ulang ini. Ya. Jadi salat tahajud plus doa, kemudian warattilil qur'ana tartila. Sholat malam itu lebih khusyuk, baca Quran malam hari itu lebih meresap dalam hati loh. Itu Allah sendiri loh yang menyebutkan di Qurannya. Kemudian wasabbihu lailan tawilan, kalau bertasbih yang panjang di malam itu. Terakhir al mustaghfirina bil ashar, istighfar sebelum datangnya apa, subuh atau fajar. Di waktu untuk sahur banyak istighfar. Ini ditarget para jamaah sekalian.
subuh jamaah, setelah itu masih baca Quran, zikir pagi, kemudian nanti ada sholat duha. Itu kalau nggak di planning, lepas para jamaah sekalian, lepas. Udah adzan ini ya? Belum? Ya. Jadi ini harus di planning para jamaah sekalian. Kalau nggak di planning, lepas sudah. Ya, makanya muhsinin, berbuat baik itu di planning. Ibarat kalau kita ya, misalnya punya rezeki lah, misalnya apa, gajian atau pensiunan gitu ya, yang bagian pensiun ya, ya ambillah sedikit, katakan 10.000 misalnya, paling enggak itu 10.000, tapi rutin setiap bulan diberikan kepada siapa? Ini anak yatim, antar sendiri ya. Nah kalau bisa kita cukup, makanya berlebih, setiap hari paling tidak memberikan minimal 1 orang miskin. Bisa enggak kita? Saya juga masih belajar ini, tapi alhamdulillah saya jalan ini sudah lumayan lah. Setiap hari 1 orang saya keluar sendiri, keluar beli makanan itu, bungkusan itu, antar sendiri sampai ke tempatnya. Dapat rezeki kasih 3. Nah, nanti setiap minggu untuk 40 orang ya, setiap minggu sekali, setiap 2 bulan itu sembako, ada beras, ada gula, ada minyak. Loh, itu kenapa kita planningkan? Ya kita minta itu. Ya, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku konglomerat terus saja mintanya. Tapi untuk apa? Nah ini kan harus ada reasoning, ilat. Apa ilat itu? Hujah. Alasannya apa? Ya Allah, aku ingin jadi orang yang ahli sodako, infak, ingin menghajikan orang, mengumrohkan orang, mengentas kemiskinan, memuliakan anak miskin, anak yatim dan sebagainya. Maka jadikanlah aku orang kaya. Reasoningnya, alasannya jelas. Alasannya jelas. Tapi kalau nggak ada itu, kemudian nggak dikabulkan Allah. Lah karena watak kita ini kalau diberi terus kemudian kikir, nggak jadi. Betul nggak? Ini para jamaah sekalian, ya kita belajar, semuanya belajar. Saya bukan ria, tapi itu cara mengajak karena usia kita sudah senja, sudah 60 lebih loh, 60 lebih loh. Nggak jadi ahli sedekah, infak apa? Oh makan tuh sedikit kita ini, tidur juga sedikit, iya kan? Sudah nggak butuh apa-apa lagi kita ini, sudah. Kecuali amal soleh untuk menutup usia kita. Kalau yang masih muda banyak keinginannya. Saya kira itu para jamaah sekalian, ini mengingatkan tema yang menarik ya, mengetuk pintu langit, hadir dalam acara open house di langit setiap akhir malam ini. Oke, saya kira ini untuk hari ini, saya mohon maaf. Ini berikutnya supaya bisa dikaji ulang dan akan kita tambahi sambungannya insya Allah pertemuan yang akan datang. Semoga tetap sehat semuanya, tetap dalam kesalehan, senantiasa mendapatkan karunia dan limpahan rahmatnya, dan dihadirkan Allah di rumahnya ini dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh kita. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.